Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Kembali pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Adi Caturbowo dari SMK Negeri 1 Sragi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Di waktu yang berbahagia ini, izinkan saya memaparkan kesimpulan dan refleksi terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kesimpulan dan refleksi ini terdapat pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya sendiri melakukan refleksi diri ini melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul tersebut. Dan yang ketiga, apa yang dapat saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Oke, saya akan mulai menjelaskan dari sudut pandang sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelumnya saya adalah seorang guru yang beranggapan bahwa murid atau peserta didik adalah seseorang anak yang sama dalam proses awal belajar. Seorang anak yang dapat menurut serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya. Ternyata, apa yang dipikirkan saya sebelumnya adalah tindakan yang kurang tepat. Berkaca setelah saya mempelajari isi modul 1.1, saya menyadari bahwa setiap murid atau peserta didik itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Selain itu, mereka juga berbeda satu sama lain, atau dalam kata lain mereka memiliki jalur kodratnya, bakatnya, dan pemahaman yang berbeda-beda. Entah itu bersikap maupun memahami pelajaran di kelas. Selain itu, setelah saya mempelajari isi modul dari modul 1.1, ternyata tugas utama seorang pendidik atau guru adalah menuntun murid atau peserta didik agar mereka dapat mengembangkan bakat dan kodratnya sebagai seorang anak. Seorang anak yang masih membutuhkan tuntunan dan arahan yang memberikan kebebasan untuk berkreasi sesuai dengan kodrat zaman. Agar nantinya anak tersebut bisa memiliki rasa percaya diri dalam mengekspresikan tindakan, perilaku yang tanggung jawab dan mandiri. Selain itu, seorang guru harus menuntun anak didiknya agar memiliki kejujuran, rasa hormat, dan empati. Ada juga dulu saya pernah berpikir dan beranggapan bahwa semua murid dapat mengikuti pemahaman dan cara belajar yang dilakukan oleh saya selaku guru. Asal murid dan peserta didik ini memperhatikan penjelasan dan rajin berlatih mengerjakan soal-soal latihan ataupun ujian. Namun, ketika saya berkaca kembali, ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa proses belajar harus berpihak kepada anak, karena setiap anak memiliki kemampuannya masing-masing dan tidak bisa disamakan dengan satu sama lain. Mereka memiliki cara pemahaman yang berbeda-beda sesuai dengan caranya sendiri-sendiri. Ada yang cepat memaham dengan penjelasan, ada yang belum paham. Namun semua itu bukanlah kekurangan peserta didik, namun lebih kepada keistimewaan yang membuat mereka itu unik dan tidak bisa disamakan dengan anak yang lain. Sedangkan kita sebagai guru atau pendidik harus membimbing, menuntun, dan melayani dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik agar mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya, agar mereka dapat mengembangkan diri menjadi manusia yang memiliki rasa bahagia. Selain itu, dulu juga saya memiliki anggapan bahwa proses pembelajaran harus berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Ternyata yang seharusnya adalah pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Merekalah yang sebenar-benarnya pemegang kendali proses pembelajaran. Merekalah sebagai subjek pembelajaran. Sehingga merekalah yang aktif dalam mendirikan maupun membangun pengetahuannya sendiri. Selain itu, mereka juga berhak menentukan dan menambahkan sumber belajar mereka. Dan guru memberikan bimbingan murid, mengembangkan potensi murid, dan
mendukung tumbuh kembangnya. Jadi, pada dasarnya, apa yang kita selaku guru berikan kepada murid, ini berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Sesuai dengan karakter dan masing-masing potensi mereka, kemudian cara menerapkannya disesuaikan dengan kondisi murid dan bentuk pendekatan yang bisa kita pakai sesuai dengan karakter dan masing-masing potensi mereka. Karena pada dasarnya seorang pendidik itu harus melayani anak didiknya. Kemudian ada lagi, dulu saya beranggapan bahwa tugas seorang guru itu di hadapan murid tidaklah hanya selain mentransfer atau membagikan ilmu materi pelajaran yang dimiliki kepada murid saja. Namun, setelah mencermati isi dari modul 1.1, saya sadar bahwa tugas seorang guru itu adalah membuat murid atau peserta didik ini memahami betapa pentingnya materi pelajaran yang dipelajari, namun ada hal yang lebih penting dari sekedar materi pelajaran, di mana seorang guru harus bisa menumbuhkan budi pekerti yang baik agar dapat membantu tumbuh kembangnya karakter murid. Karena dengan adanya budi pekerti, maka ilmu yang diajarkan akan bersemayam di benak pikiran dan hati anak didik, yang nantinya dalam waktu dekat atau di lain waktu ilmu tersebut yang dulu anak pelajari bisa mereka terapkan dalam kehidupannya kelak sesuai dengan passion atau minat bakatnya. Selanjutnya berkaitan dengan penerapan yang lebih baik agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya akan menerapkan proses pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid, di mana pada proses pembelajaran saya akan menambahkan video ataupun kalimat pembangkit motivasi belajar. Ada juga kegiatan sapa kabar tentang keadaan hari ini, apakah sedang berbahagia ataukah tidak. Kemudian ada pembelajaran yang dimana pembahasannya ini disisipi dengan menganalogikan sesuatu yang real agar suasana kelas menjadi lebih ceria. Dan anak didik juga bisa lebih cepat untuk memahami. Selain itu, di sisi lain, saya akan menerapkan bentuk apresiasi kepada murid yang berani untuk mengemukakan pendapatnya, entah itu menjawab pertanyaan ataupun tanggapan masukan yang membangun. Kemudian adanya penerapan kesepakatan kelas bersama, yang dimana bertujuan agar kelas bisa berkomitmen bersama-sama. Selanjutnya, saya akan membuat mereka menjadi subjek pembelajaran di mana mereka itu dapat mengeksplor dan menemukan problem solving sesuai dengan kemampuan berimprovisasinya, menemukan referensi ataupun menangani problem solving sesuai dengan topik pembelajaran yang mereka pelajari tanpa adanya paksaan dengan cara yang mereka senang. Selain itu juga bentuk budaya luhur seperti kesadaran, kedisiplinan, kejujuran, kepedulian, dan kerjasama akan diterapkan. Dan tidak kalah pentingnya, saya juga sebagai guru harus selalu melakukan pengembangan diri agar saya dapat menguasai strategi pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zamannya, di mana pembelajaran yang berpihak kepada anak atau murid, tetapi pembelajaran yang bisa membuat anak bahagia. Selain itu, sebagai dari wujud tujuan pendidikan yang utama adalah lahir dan tumbuh kembangnya anak itu tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga budi pekerti yang luhur. Saya sebagai guru memberikan pesan, juga memberikan teladan yang baik untuk anak didik, dan harapannya anak didik itu mampu meneladani perilaku-perilaku yang saya contohkan. Di samping itu, sebagai upaya memberikan motivasi kepada anak agar memiliki budi pekerti yang luhur, hal ini juga bisa menjadi tantangan untuk saya sendiri. Bagaimana saya selaku pendidik atau guru ini bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik, seperti halnya singkatan guru itu sendiri, digugu lan ditiru. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya.
salam dan bahagia, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Saya Adi Caturwibowo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.